Tapi bagi saya, kekurangan-kekurangan dari pohon ini, ketidakistimewaan dari pohon ini, bagaimana bisa menjadi istimewa? Pertama, para sahabat pemula harus tahu betul, mengenal betul kepada jenis pohon yang akan ditraining oleh para pemula. Yang kedua, dari pohon ini saya akan membuat konsep segitiganya. Nah, tadi yang pertama bagaimana mengistimewakan batang ya yang kurang tersebut menjadi gerakan batang yang istimewa ke depannya. Karena ini mau dilanjutkan, kita training, kita buat, kita bentuk menjadi bonsai, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki konsep makro atau final konsep terhadap bonsai yang akan kita bentuk ini. Nah, di pohon ini, karena ini nanti akan saya potong, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemula di mana saja berada, semoga di malam hari ini dan selanjutnya para sahabat pemula selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berkah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat pemula, jumpa lagi dengan saya di Dosen Bonsai Channel tentang bagaimana membuat bonsai, channel bagaimana membentuk bonsai, channel tentang bagaimana berbudidaya dan membuat bakalan-bakalan bonsai, serta channel untuk saling berbagi pengetahuan, keterampilan tentang perbonsaian. Para sahabat pemula, di hadapan kita ini ada pohon yang tidak istimewa, tapi bagaimana bisa menjadi istimewa. Saya katakan ini tidak istimewa para sahabat pemula karena gerak batang yang dimiliki oleh pohon ini lurus sedikit berbelok ya. Nah, ini belokan inilah yang membuat saya tertantang untuk mengistimewakan pohon ini nantinya. Untuk sementara ini pohon ini masih saya bilang pohon yang tidak istimewa. Kenapa? Karena pertama yang ini, cabang yang ini, kalaupun ini mati ya, kalaupun ini hidup, ini gerakannya tidak simetris dengan gerakan cabang yang ada di atasnya. Cabang yang ada di atasnya ini lurus ke samping dan memecah menjadi beberapa cabang ranting yang ada di bagian cabang ini. Nah, sementara yang ini tekukannya sedikit ke atas lalu ke samping. Karena ini mati, maka akan saya potong nanti di sini. Nah, kalau sudah dipotong di sini, maka gerakan batang ini akan bermain di cabang ini sebagai cabang pertama ya. Dan selanjutnya cabang kedua, cabang ketiga, dan di bagian kanan saya atau di bagian sebelah kiri para sahabat pemula ini jaraknya sangat tinggi sekali antara akar ke cabang pertama di bagian kiri para sahabat di sini. Maka di sini otomatis ada kekosongan cabang yang dalam konsep bonsai ini tidak terlalu indah, tidak terlalu proporsional sebagai bahan yang akan dilanjutkan untuk dibuat atau untuk di training. Tapi bagi saya, kekurangan-kekurangan dari pohon ini, ketidakistimewaan dari pohon ini, bagaimana bisa menjadi istimewa? Pertama, para sahabat pemula harus tahu betul, mengenal betul
kepada jenis pohon yang akan ditraining oleh para pemula. Contohnya ini pohon ulmus. Pohon ulmus ini punya karakter kambiumnya bisa menutup ya. Jadi kalau misalnya kambiumnya bisa menutup, kekurangan dari gerakan cabang ini sangat kurang sekali seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, karena kambiumnya ini bisa menutup, maka dalam proses ke depan saya akan mencoba mensayat-sayat, mengiris-iris bagian cabang ini biar ada kesan nanti lekukan-lekukan seperti yang sudah saya lakukan di sayatan yang ini ya. Sayatan yang ini. Nah, ini menonjol tidak bagus, menonjol, sementara yang ini kecil, ini agak besar. Tapi ini bisa nanti menjadi pohon yang bisa ngepen nantinya dengan sayatan-sayatan itu. Nah, sayatan ini nanti kalau para sahabat sudah mensayat, ketika menutup itu akan membengkak dan membesar. Maka teknik penyayatan itu mulai dari bawah ya, lalu ke atas. Nah, di bawah lebih banyak sayatan, di tengah sedikit, dan di atas lebih sedikit lagi. Jadi nantinya akan ngepen si pohon itu. Itu dari jenis ulmus ya, dari jenis ulmus. Jadi para sahabat jangan pesimis kalau memiliki pohon ulmus yang tidak istimewa di gerakan batangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pohon ini saya akan membuat konsep segitiganya. Nah, tadi yang pertama bagaimana mengistimewakan batang ya yang kurang tersebut menjadi gerakan batang yang istimewa ke depannya. Karena ini mau dilanjutkan, kita training, kita buat, kita bentuk menjadi bonsai, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki konsep makro atau final konsep terhadap bonsai yang akan kita bentuk ini. Nah, di pohon ini karena ini nanti akan saya potong, maka cabang pertama itu di sini. Nah, nanti akhir dari segitiga bonsai ini otomatis nanti di sini para sahabat. Sementara akhir dari segitiga yang di bagian kiri para sahabat ini nanti karena ini cabangnya sedikit itu akan di sini. Nah, maka nanti akan posisinya seperti ini. Ini di yang sebelah kanan para sahabat agak bawah, sebelah kiri para sahabat agak atas gitu. Maka ketika ini menjadi mahkota, segitiga yang di sini sampai sini, segitiga yang di sini sampai sini para sahabat. Itu konsep makronya. Tinggal kalau kita sudah menemukan segitiga dari pohon ini, tinggal bagaimana para sahabat mengarahkan cabang-cabang yang dimiliki oleh pohon tersebut ke arah yang tepat. Contohnya di sini, ini tinggal mengarahkan ke sini ya, karena batas akhir dari segitiga yang sebelah kiri para sahabat itu di sini. Lalu ke sini, kiri, kanan, depan, belakang itu harus terisi semuanya. Itu yang harus sahabat perhatikan, nanti kita praktekkan di depan ya nanti selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling banyak jarang atau dilakukan oleh para sahabat pemula, ini tentang dimensi para sahabat. Nah, dimensi ini jadi seperti ini para sahabat. Dimensi itu berhubungan dengan cara pandang kita ke depan, ke bonsai itu. Misalnya saya di sini melihat bonsai di sebelah sana ya, saya di sini, di para sahabat di situ melihat bonsai di sini, otomatis muka bonsai itu di bagian ini. Nah, ketika muka bonsai ini di bagian ini para sahabat, karena pohon bonsai itu adalah objek mata ya, objek keindahan mata, bukan seperti burung objek keindahan telinga didengarkan suaranya. Karena bonsai ini objek seni yang dilihat ya, maka ketika mata itu di sini melihat bonsai, ketika mata itu di depan bonsai, di depan muka bonsai di sini, nah dimensi itu bagaimana si ranting dan cabang yang dimiliki oleh pohon ini itu betul-betul tembus ke belakang,
Jadi ketika si mata itu melihat bagian belakang dari pohon ini, itu tetap akan terlihat, tidak terhalang oleh cabang dan ranting yang ada di bagian depan. Itu dimensi para sahabat. Contohnya ketika mata ini melihat ke bagian kanan pohon ini misalnya gitu. Jadi si mata itu bisa melihat cabang yang ada di sini, bisa melihat cabang yang ada di sini, bisa melihat cabang yang ada di sini, bisa melihat cabang yang ada di sini. Semua cabang dan ranting bisa dilihat dari satu sudut pandang mata itu para sahabat. Itu yang disebut dimensi. Nah, banyak yang tidak memperhatikan atau mungkin belum mengetahui itu. Jadi ketika mata ini melihat pohon bonsai, yang bisa dilihat itu hanya bagian depannya saja, karena bagian depan ini menutup seluruh cabang dan ranting yang ada di samping kiri, samping kanan, apalagi yang di belakang. Nah, itu kebanyakan yang tidak diperhatikan oleh para sahabat pemula ya, para trainer, para pembonsai pemula, itu jarang diperhatikan. Maka ketika mata di sini, ketika saya melihat bonsai dari sebelah sini, bagian belakang pun bisa terlihat oleh saya di sini. Jadi ada rongga-rongga yang dimainkan, ada kekosongan yang sengaja dibikin kosong, ada ruang yang sengaja dibikin untuk melihat bagian-bagian tertentu, khususnya bagian belakang bisa dilihat dari bagian depan, karena ada ruang yang kosong yang sengaja dibuat untuk melihat bagian belakang. Begitu pula di samping kanan para sahabat, saya akan buat ruangan untuk melihat bagian belakang dari sayap bagian kanan ini. Nah, itu dimensi para sahabat. Kita akan coba nanti dibuat dari pohon ini, kita praktekkan bagaimana kita membentuk bonsai yang tidak istimewa menjadi istimewa. Pertama dari gerakan batang yang tidak istimewa kita buat dengan teknik sayatan-sayatan biar tetap ngepen dan akhirnya bisa bagus ya. Jadi kalau mau jadi pembonsai, jangan berhitung tentang waktu para sahabat ya. Sekali-kali jangan berhitung tentang waktu, kecuali kalau para sahabat ingin menjadi penjual bonsai, itu harus berhitung dengan waktu. Kalau mau jadi seniman bonsai, buatlah ini, jadikanlah pohon ini semaksimal mungkin di tangan para sahabat menjadi pohon yang betul-betul istimewa di durasi waktu sekian tahun ke depan gitu. Jadi itu jangan dihitung tentang waktu, buatlah bonsai sampai matang di tangan para sahabat, dan hiraukan tentang posisi bonsai itu jelek ataupun posisi bonsai itu bagus. Kalau yang jelek itu menjadi tantangan para sahabat untuk membuat bagus ya. Itu para sahabat. Jadi saya akan coba ini kita bentuk, kita arahkan bagaimana pohon yang tidak istimewa ini beberapa tahun ke depan menjadi pohon yang sangat istimewa. Oke, saksikan, kita praktekkan, dan nanti di pertengahan jalan kalau ada hal yang penting untuk disampaikan akan saya sampaikan para sahabat. Kita pruning dulu. Oke para sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ini kita potong, ini di sini akhir dari segitiganya, dan ini di sini. Nanti bagaimana kita membentuk komposisi perantingan yang ada di pohon ini, dan kita membuat dimensi itu para sahabat.
proses pengawatan sudah selesai, tinggal kita mencoba untuk mengarahkan cabang dan ranting-ranting ini ke tempat yang proporsional, ke tempat yang memang tepat si cabang dan ranting itu nanti mengisi komposisi di bagian mana si cabang dan ranting itu akan ditempatkan, sekaligus bagaimana kita memainkan dimensi tadi itu para sahabat. Nah, ini bagian muka para sahabat. Ini sudah bagian muka. Nah, bagaimana kita memposisikan ranting-ranting ini ke tempat yang tepat gitu ya, biar si mata itu ketika melihat dia tidak bertabrakan, atau ketika mata melihat ke bagian belakang di sini tertahan atau terhalang dengan ranting yang ada di bagian depan. Maka bagaimana kita membuat dimensi itu, membuat si ranting yang ada di bagian belakang masih tetap terlihat oleh mata di bagian depan ini ketika kita melihat. Jadi itu para sahabat. Nanti akan saya buat dulu sekarang bagaimana, nanti setelah jadi kita akan perlihatkan apa itu dimensi para sahabat. Para sahabat, untuk sementara pembentukan pohon ulmus ini saya akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya ingin saya jelaskan dulu kepada para sahabat bahwa konsep dari pembentukan pohon ulmus yang ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita membentuk segitiganya itu nanti akhirnya itu untuk yang bagian kiri dari para sahabat pemula ini, batas akhir dari segitiga nanti itu di sini ya. Jadi cabang pertama dari bagian kiri para sahabat itu sampai di sini. Nah, nanti kita potong di sini ya. Ini menjadi mahkota, yang ini menjadi mahkota kita potong. Nanti kalau sudah seimbang kita potong di sini. Nanti ini juga potong di sini, dan ini terus sampai membuat segitiga itu di akhirnya seperti ini untuk bagian kiri dari para sahabat. Sementara yang bagian kanan ini para sahabat, nanti ketika ini akhir dari top atau mahkota, maka ujung dari bagian sebelah kanan para sahabat itu nanti akhirnya di sini para sahabat. Jadi ini ke sini para sahabat, ke bawah sampai sini kita potong di sini terus sampai kita membuat segitiga seperti itu. Nah,
Itu yang akan kita buat. Di sini masih ada kekosongan, di sini kosong para sahabat, mestinya ada satu cabang lagi yang mesti mengisi. Bagian di sini juga masih ada kekosongan, mestinya ada satu cabang yang tumbuh di sini dan kita arahkan ke bagian sini. Yang di sini kita arahkan ke bagian sini dan itu akan mengisi. Dan di bagian ini ada satu dan ini sudah tumbuh, tinggal bagaimana kita membesarkan, seimbangkan, nanti akan mengisi di bagian ini. Juga ada satu kekosongan di bagian belakang atau belakang tengah hampir ke mahkota ini. Ini mestinya ada satu cabang dan berakhir di sini posisinya para sahabat. Nah, seperti itu para sahabat. Ini konsepnya, bagaimana kita melihat dari bagian ini itu tembus sampai ke belakang. Ke belakang ini itu bisa dilihat para sahabat tanpa ada halangan. Ketika kita melihat yang bagian ini, itu bagian ini, lalu bagian yang ini, dan terus sampai ke belakang bagian ini itu terlihat dari depan para sahabat. Ketika kita mau melihat yang ini pun itu bisa terlihat dari ini. Nanti kalau sudah tumbuh daun-daunnya akan terlihat. Juga ini itu akan terlihat sampai ke belakang dimensinya itu. Jadi itu saja para sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga pembelajaran ini bisa para sahabat pemula terima, bisa para sahabat pemula pahami dan bisa dipraktekkan di rumah-rumah para sahabat pada bonsai-bonsai yang para sahabat miliki. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.